Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku mendengar Persada FM di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar dan pemirsa, karena saat ini juga live saat ini juga ditayangkan di YouTube gitu ya, di akun 102,2 Persada FM. Kita berjumpa pendengar di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini telah hadir narasumber bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini. Ada beliau Dr. Hudzaifah MSI. Alhamdulillah luar biasa ini ya. Beliau ini adalah alumnus King Fahd University of Petroleum and Mineral Arab Saudi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hudzaifah, ini warahmatullahi masih muda jadi harus panggil Mas ini ya. Biar saya juga ketularan mudanya dari ilmunya loh Mas. Amin. Alhamdulillah. Pendengar di manapun Anda berada, perbincangan kita ini kalau dulu Anda pernah menyimak ya, dulu juga pernah hadir di studio ini. Wah, kalau dulu ini masih S2. Iya gitu, betul ya Mas Dewa ya. S2, sekarang sudah doktor S3 ini. Alhamdulillah. Wah, nanti beberapa waktu yang ke depan sudah profesor nih mungkin ya. Amin. Amin. Perbincangan kita pendengar, belajar yang jauh jangan lupa pulang. Kemudian ada tambahan sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan menginspirasi nih Mas Hudzaifah ya. Alhamdulillah. Kabar sehat baik ini Mas Hudzaifah? Alhamdulillah. Sehat baik. Sehat baik. Ini dalam masa apa ini? Liburan atau memang sudah selesai atau bagaimana ini Mas? Jadi untuk saat ini alhamdulillah karena kemarin sudah selesai S3. Oh ya. Jadi ini masa-masa menganggur. Masa menganggur ya, sebagai pengacara gitu ya. Apa pengangguran itu? Banyak acara. Iya. Salah satunya ke sini. Acara. Alhamdulillah salah satunya ke sini. Kemudian nanti akan langsung menuju ke mana lagi nih Mas? Insyaallah kembali ke sana kah? Insyaallah kembali lagi ke Arab Saudi ini ya. Alhamdulillah. Jadi ini masih masa selesainya kapan ini Mas? Saya sidang itu di Mei. Ya, kemudian ada revisi dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin bisa kembali ke Indonesia di kalau nggak salah tanggal 16 Juni. 16 Juni. Ya, belum lama kemarin, berarti ya, bulan kemarin ya. Wah, ini baru-baru banget berarti ya, bulan kemarin. Berarti kalau masa pendidikan itu di S3-nya apakah juga sama di Indonesia ini, Mas? Sama ya. Di sana itu untuk S3 kita dikasih waktu 5 tahun. 5 tahun. Ya, tapi memang dikondisikan 4 tahun selesai. Oh gitu. Ya, berarti termasuk memenuhi target ya. Ada sisa waktu berarti kan masih alhamdulillah gitu ya. Dan itu memang ditargetkan semua mahasiswa yang kuliah di sana. Kalau S3 itu batasnya atau ada yang iya, jadi memang sekarang mulai ada perubahan di akademik yang ada di Saudi. Kalau dulu kita mau S2, S1 10 tahun pun nggak masalah gitu. S2 5 tahun nggak apa-apa gitu. S3 apalagi terserah gitu kan. Cuman sekarang memang udah ada mulai peningkatan kualitas dan sebagainya itu sehingga untuk S2 memang sekarang dibatasi kalau maksimal 2,5 tahun. 2,5 tahun kalau bisa selesai. Kemudian yang S3 gitu. Kalau S3 memang terutama di kampus kami yang kemarin kayak UPM itu diusahakan 4 tahun selesai. 4 tahun selesai. Meskipun kampus memberikan beasiswa sampai 5 tahun. Lah kalau 4 tahun selesai setelah yang ini beasiswa sisanya gimana? Enggak. Sebenarnya ini kalau strateginya kampus itu kemarin kalau sudah tahun keempat menginjak tahun kelima nanti beasiswanya dikurangin. Gitu. Biar segera selesai. Biar segera. Itu salah satu strateginya juga ya. Betul. Karena itu full beasiswa ya. Iya. Kalau yang mandiri begitu berarti beda juga. Jalur mandiri ada. Biasanya sistemnya nanti statusnya adalah part-time student atau mahasiswa part-time.
Itu semuanya bayar sendiri. Bayar sendiri ya. Dan itu lumayan mahal. Lumayan ya. Kalau Mas Hudzaifah ini full beasiswa ya. Alhamdulillah. Beasiswa dari semuanya, akomodasi pendidikan begitu ya, termasuk kalau bahasanya sini SPP, sana apa ya bahasanya? Ya, tuition fee. Ya. Tuition itu, terus uang saku, tempat tinggal dan sebagainya itu full dari kampus gitu ya. Iya, full dari kampus. Full dari kampus. Wah, luar biasa ini. Kalau S2-nya di kampus yang sama ini Mas ya? Iya. Saya di kampus yang sama di UPM juga. Jadi S2 di kampus yang sama, kemudian S3-nya juga di kampus yang sama. Ya, betul. Kalau jurusannya, kalau berbicara jurusan biasanya kan ada linear dan tidak linear begitu ya. Nah, itu seperti apa? Alhamdulillahnya saya sejak S1, S2, S3 linear semua ya. Apa sih jurusannya, Mas? Teknik dan sistem teknik dan sistem industri atau industrial and system engineering. Gitu. Ya. Teknik industri gitu ya pesannya. Teknik industri. Waduh, ini luar biasa ini. Gak ada bayangan nih. Teknik industri itu seperti apa sih gitu kan? Kalau teknik industri itu sebenarnya kita belajar untuk mengelola sebuah usaha atau perusahaan itu secara optimum gitulah. Jadi secara efektif, efisien sehingga apapun resource yang kita punya itu kita bisa manfaatkan semaksimalnya gitu. Ya. Semua baik itu untuk manajemennya, kemudian peralatan yang digunakan termasuk gitu, itu semua itu dipelajari gitu ya. Kita itu belajarnya untuk pengambilan keputusan itu baik dari level operasional sampai nyetok barang untuk berapa, kemudian kita produksi berapa gitu. Kemudian di keputusan manajerial bahkan sampai strategik jangka panjang itu semuanya kita pelajari di sana. Oh, gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau pengen membuat pabrik ini bisa berarti itu ya? Memang belajarnya untuk itu ya, untuk itu ya, membuat pabrik, mengelola pabrik gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma pabrik saja, jadi semua yang berkaitan dengan sistem gitu ya, itu industri. Bisa ya. Jadi memang banyak lulusannya itu kerjanya nggak cuma di pabrik, di manufaktur, ada juga yang di sektor jasa, kemudian di sektor kesehatan dan macam-macam di semua lini bisa ya. Karena memang yang kita belajar kan metodologi untuk pengambilan keputusan yang terbaik seperti apa gitu. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang S3-nya Mas Hudzaifah ini kan sudah lulus ya 4 tahun bahkan begitu. Ini ceritanya seperti apa Mas? Dulu ketika lulus S2 apakah memang sudah berencana nanti lanjut lagi nih gitu ya, langsung S2 begitu atau bagaimana ceritanya? Dulu sebenarnya ceritanya agak panjang. Panjang ya sedikit aja nggak apa-apa. Iya. Jadi memang awalnya dulu ya ketika S2 itu kenapa kok pengennya ke Saudi gitu kan. Jadi memang saat itu ya harapannya dengan di Saudi itu kan ada yang ingin kita capai gitu, yang ingin berkunjung ke sana, betul. Rumah Allah itu kan. Jadi memang yang pertama dekat dengan Makkah Madinah gitu kan. Tapi nyatanya sebenarnya nggak dekat ya. Ya dibandingkan dengan Indonesia, Solo ya. Di tempat saya memang masih kalau naik pesawat masih 2 jam ke pesawat 2 jam Makkah, loh ya. Ke Jeddah lah itu. Atau naik bis itu biasanya kami rombongan sama teman-teman gitu, sama keluarga di sana itu 17 jam kalau naik 17 jam bis, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia kan masih lebih ya. Artinya kan sudah sampai ke tanah Arab gitu kan. Ini sudah ada poin plus sendiri gitu. Betul. Untuk semangat mengunjungi rumah Allah itu. Jadi memang dulu S2 kebetulan pas S2 itu alhamdulillah umroh sudah sempat. Cuman untuk haji belum dapat karena kan saat itu corona juga. Saya kan masuk ke berangkat ke sana 2018 Desember yang itu sampai S2-nya berarti ya? Sampai sana Januari. Jadi setahun saya terbang gitu kan. Kemudian ya ketika tahun berikutnya corona dan itu kan ditutup untuk haji itu kan dulu diseleksi dipilih langsung dari kerajaan. Nah akhirnya kemudian ditawari sama kampus juga kenapa gak lanjut aja gitu. Nanti kan dapat ada kesempatan lagi gitu kan untuk bisa berhaji gitu. Dan ya akhirnya lanjut S2. Berarti termasuk motivasi besarnya itu ya sebenarnya. Iya sebenarnya. Atau bisa dikatakan pengen mengejar pendidikannya kemudian bonus ibadah haji atau sebaliknya gitu. Ibadah haji kemudian bonusnya dengan jalan kuliah di sana. Jadi memang sebenarnya keinginan untuk belajar di Arab Saudi itu ya. Itu sejak saya SMA dulu. Oh iya. Jadi
saat itu kan di majelis kan kalau kita mau memberangkatkan jamaah haji di kloter KPI MTA itu kan dulu di SMA MTA. Ya. Saya masih studi di sana, siswa di SMA kan di situ. Akhirnya kan juga saya banyak kepikiran gitu. Mungkin nggak ya kalau haji itu usianya masih muda, masih kuat gitu kan. Tapi saat itu gambarannya kan kayaknya nggak mungkin gitu. Ya, dengan kondisi saya saat itu dan sebagainya gitu. Kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau mungkin saya bisa sekolah ke Saudi, mungkin ada kesempatan ada harapan lebih gitu ya. Cuman juga bagi saya saat itu dulu kuliah di Arab Saudi nggak mungkin juga gitu. Gitu ya. Sebatas mimpi saat itu dan keinginan gitu. Tapi alhamdulillah Allah punya rencana gitu dan ya saya nggak tahu tiba-tiba kok ada jalan aja ke sana gitu kan. Alhamdulillah bisa S2 dan S3 di Arab Saudi. Iya. Apa ya? Wujud ikhtiar dan tawakalnya seperti apa? Kalau sebenarnya saat itu kan ketika saya di SMA itu lulus SMA itu saya S1-nya pun di ITS di Surabaya. Jadi memang udah lupa sebenarnya saat itu kan. Kemudian tapi alhamdulillahnya adalah ketika selesai S1 saya pulang karena ada program pengabdian. Kan dulu kan beasiswa dari Kementerian Agama. Itu kan harus ada pengabdian. Nah, itu pengabdiannya di SMA MTA. Oh, atau sama KKN dulu beda ya? Beda. Jadi memang ini ada program pengabdian setelah lulus S1 gitu. Nah, saat itu ditempatkan di SMA MTA, saya ngajar di sana gitu. Nah, kemudian dapat info saat itu ketika sudah 2 tahun saya ngajar, ternyata ada alumni kita dari SMA MTA juga yang ambil kuliah di Saudi, jurusannya bukan agama gitu. Oh, ternyata ada ya. Iya, padahal mungkin bayangan kita kan kalau kuliah di sana mungkin yang diambil tentang ilmu keagamaan gitu. Betul, iya. Jadi saya dulu juga mikirnya begitu kan. Besok kuliah di Arab Saudi ambilnya entah hadis atau Quran atau tafsir gitu. Tapi malah jauh dari itu ya. Iya. Mas siapa itu? Mas siapa? Namanya Mas Habibur Rahman. Habibur Rahman. Iya. Oh, sekarang? Beliau di Indonesia. Oh, di Indonesia ya. Tapi kuliahnya dulu di sana. Iya, betul. Kuliah di sana itu saya ketemunya malah di akad pagi. Ketika di akad pagi Mas Habib ini ketemu kemudian cerita-cerita ternyata di Arab Saudi gitu. Dan jurusannya teknologi pertanian kalau nggak salah. Malahan ya. Iya. Teknologi pertanian di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Setelah kemudian saya kepikiran cobalah kalau gitu saya cari-cari informasi kira-kira apakah ada jurusan teknik industri juga dan ternyata memang di sana ada. Dan kampus yang tempat saya belajar itu namanya kan King Fahd University of Petroleum and Mineral. Ternyata juga kampus ini bagus gitu. Bahkan saat ini peringkat 63 dunia. Jadi memang mengalahkan kampus-kampus di Amerika ya. Di Indonesia kan Eropa, masih sekitar 200-an atau 100 di 100-an gitu kan. Alhamdulillah kampusnya juga bagus dan fasilitasnya sangat lengkap gitu. Kemudian juga ya alhamdulillah tadi full support gitu ya. Nah kan untuk bawa keluarga ke sana pun bisa gitu. Bisa ya? Iya. Berarti selama kuliah S3 ini keluarga ikut sana? Tidak selama rentang waktu itu ya, tapi hanya beberapa waktu itu, ya gitu ya. Keluarga sempat ikut saya di sana gitu. Seneng ya kalau keluarga ikut sana itu betul. Bersama keluarga terus sana itu kuliah tapi cara Jawa itu kuliah ning badi. Iya gitu ya Mas ya. Iya. Karena uang sakunya bisa ditabung. Iya gitu. Uang sakunya bisa ditabung dan termasuk nominalnya lumayan lah Mas ya. Alhamdulillah iya. Di KFUPM terutama itu memang tidak semua kampus di Saudi. Jadi setahu saya yang cukup bagus memberikan uang saku itu 2 kampus. Jadi King Abdullah University of Science and Technology itu dekat dengan Mekah. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah King Fahd University yang saya saat ini ya. Dan berkuliah gitu ya. Iya. Kemudian setelah tadi S2-nya juga di sana begitu ya dengan mencari info-info dan sebagainya, kemudian mendapatkan dan alhamdulillah lulus begitu ya. Kemudian S3-nya karena memang sudah di sana lebih mudah atau sama saja perjuangan yang dilakukan gitu ya antara S2 kemudian S3 ini seperti apa? Kalau untuk masuknya alhamdulillah lebih mudah. Lebih mudah kan ya? Karena alumni. Udah paham ya? Iya. Jadi termasuk persyaratan beberapa itu misalkan kayak persyaratan bahasa Inggris dan sebagainya. Nggak perlu ya? Nggak perlu kan kamu lulusan sini gitu istilahnya. Cuman memang dari segi belajar dan sebagainya tantangan ya sama. Jadi ya tetap
susah gitu. Tapi susah itu bukan berarti nggak bisa gitu. Ya. Susah itu berarti kita butuh perjuangan yang lebih gitu, ya, untuk tinggal bagaimana cara memandang kita. Betul. Kalau cara pandang kita angel, iya angel tenan ternyata. Kalau bisa, insya Allah bisa gitu ya. Kemudian kalau penjenengan kuliah setelah lulus S2, kemudian pulang ke Indonesia dulu, jeda, kemudian barangkali ada pekerjaan atau apa, atau langsung gitu ya? Yang /2 ini setelah S2 terus S3-nya ini kalau yang S2 itu karena masa corona ya. Jadi dan kebetulan istri saya kan Dek Berlian itu dia dokter. Jadi saat itu Berlian. Iya. Berlian Permata Sakti. Iya. Jadi saat itu kami di perwakilan Klaten itu kan juga banyak warga yang terkena COVID dan sebagainya. Kemudian dari pengurus perwakilan dan sebagainya kan juga kita mengusahakan di bidang kesehatan ini kan dikelola dengan semaksimal mungkin saat itu. Nah saya membantu saat itu karena istri saya juga mokoi gitu kan di bagian kesehatan penanganan corona. Saya juga ikut membantu di sana. Nah sambil membantu itu saat itu sekalian daftar S3 di KFUPM gitu. Berapa lama jedanya itu? Sebenarnya kalau jedanya satu semester. Terus satu semester saja berarti ya? Iya, karena nggak lama ya? Iya. Karena saat itu sebenarnya saya sudah sidang itu di bulan Maret kalau nggak salah. Ya Maret sidang, cuman revisinya nggak saya kerjakan karena ngurusi itu tadi yang corona, yang ada pasien di rumah dan sebagainya. Kita buka klinik juga di rumah kan gitu. Itu sampai agak panjang, tapi memang saat itu sudah daftar juga gitu. Terus akhirnya saya bisa kembali lagi ke Saudi saat itu di bulan November, kalau Oktober akhir gitu. Oh iya. Oktober akhir tahun 2021 mungkin. 21. Ya. Berarti ya masih masih agak COVID ini ya. Yeah. Tapi nggak begitu. Ya, saya sudah mulai kan saya agak memang ya. Saya kembali ke sana itu saat itu adalah untuk menyelesaikan administrasi yang S2. Karena kan memang saat itu nggak bisa balik ke sana karena travel ban atau dari penerbangan Indonesia kan nggak boleh masuk Saudi saat itu. Sampai di bulan itu baru boleh. Dan kuliah saya mulainya Januari di 2022 saat itu. Yang S3-nya berarti S3-nya, lebih lancar? Lancar dalam artian pembelajarannya begitu ya? Iya, adaptasi alhamdulillah lebih mudah gitu. Lebih mudah ya? Tapi memang setiap level itu ada tantangannya sendiri istilahnya kan begitu. Gimana ini tantangannya? Boleh di-spill Mas? Ya misalkan kayak untuk bisa S3 itu kan kita harus ada ujian komprehensif, kemudian proposal. Untuk lulus itu kita harus publish jurnal gitu. Yang di kampus saya itu bahkan persyaratannya lebih berat dibandingkan yang di Indonesia gitu. Jadi kita tuh harus punya 3 publikasi jurnal dan itu harus ESI gitu. Kalau di Indonesia kan 1 jurnal 2 conference. Beberapa teman-teman yang saya tanya seperti itu. Di tempat kami conference nggak dihitung gitu. harus paper. Tapi memang ya saat itu mikirnya kok berat ya gitu. Tapi ketika dijalani doa ikhtiar ya alhamdulillah malah 4 malah lebih gitu ya. Malah lebih target berarti kan. Betul. Ketika itu memang benar-benar diniatkan sungguh-sungguh, insya Allah bisa gitu kan. Kemudian kalau misalkan budaya dan sebagainya begitu masih sama ya antara S1, S2 dan S3-nya begitu. Iya. Culture shock-nya lah begitu. Nah itu enaknya adalah karena di tempat yang sama sudah nggak culture shock lagi. Jadi udah biasa. Oh ini kampus alumni gitu kan. Iya betul. Lebih enak itu ya. Kemudian kalau mahasiswa yang dari Indonesia apakah juga persentasenya banyak Mas? Ketika saya masuk S2 itu sangat sedikit. Jadi itu memang S2 itu masa-masa yang sangat berat di sana. Iya, apalagi masa-masa COVID itu yang berat sekali. Iya, bahkan sebelum COVID sebenarnya kan. Ya, itu karena jumlah mahasiswanya sedikit, kemudian juga ya masa adaptasi kan gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya mulai S3 itu saya kebetulan juga ditunjuk sebagai ketua organisasi mahasiswa Indonesia di sana, kemudian kita kerjasama dengan KBRI. Saat itu atas pendidikannya juga baru dan beliau sangat aktif. Jadi kita minta, bahkan kita datang ke rektorat untuk diberi porsi yang lebih banyak untuk menerima mahasiswa Indonesia. Dan alhamdulillah sejak saat itu setiap semester itu sekitar 15-20 mahasiswa baru dari Indonesia itu
diterima di KFUPM. Sistem penerimaannya memang per semester gitu ya Mas? Iya, kalau di Indonesia kan 1 tahun ya? Iya, kalau di luar negeri itu kan memang spring sama fall biasanya gitu. Jadi setahun 2 kali penerimaan. Gitu. Dan alhamdulillah dulu yang awalnya kita cuman 15-17 orang, sekarang sudah 150 orang. Lumayan ya. Mahasiswa Indonesia yang ya di kampus saya aja gitu ya. Tersebar di seluruh Indonesia ya. Wilayahnya dari banyak sekali gitu ya. Makassar sampai Aceh semua ada. Ya. Kalau pulang ke Indonesia itu apakah juga pernah ada perkumpulan begitu? Kalau misalkan seluruhnya kebetulan bareng gitu ya, apakah ada pertemuan khusus Indonesia di Indonesia? Enggak ada. Belum, cuman belum. Sudah diinisiasi sama ini Dokter siapa? Saya lupa. Sekarang besok hari Minggu itu kan kita ada job fair tentang pendidikan di Arab Saudi. Jadi yang mau kuliah di sana nanti semua informasi di sana ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Besok tanggal 31 dan 2. Itu di Jakarta ada EduFair, Saudi EduFair. EduFair itu ya, tentang perkuliahan yang ada di sana. Wah, ini boleh di-spill Mas. Yang menginisiasi sebenarnya alumni yang dulunya pernah kuliah di Arab Saudi gitu. Salah satunya itu kan ketua MPR kita siapa namanya? Ketua MPR Ahmad Muzani yang dulu Bambang Susatyo. Waduh, ini janji yang lama lagi. Hidayat Nur Wahid. Iya. Beliau Pak Hidayat Nur Wahid kan juga beliau lulusan Timur Tengah ya. Betul. Beliau yang mengakomodir menginisiasi alumni Arab Saudi Indonesia gitu. Jadi ada kesempatan itu ya. Kalau tadi kan ada EduFair gitu ya. Barangkali ini menjadi spill untuk para pendengar, para pemirsa semuanya begitu. Kalau pengen kuliah ke Arab Saudi atau ke luar negeri lah begitu ya, khususnya di Arab Saudi itu sebenarnya caranya seperti apa sih Mas? Yeah. Apakah ia hanya ngisi online dari rumah itu sebenarnya bisa atau bagaimana ya? Kalau pengalaman saya ya, dan sekarang pekerjaannya semua sama. Jadi untuk pendaftaran full online. Full online. Online. Kemudian kita cukup submit berkas-berkas yang diminta. Kemudian itu nggak ada biaya sama sekali. Nanti kita tinggal setelah kita masukkan aplikasi, sama pihak kampus akan direview. Kalau diterima nanti kita nunggu dibuatkan calling visa. Kalau calling visa jadi, kita berangkat. Seperti itu. Iya. Dan hampir semuanya itu kalau kita keterima di kampus di Arab Saudi, sudah pasti kita dapat beasiswa gitu dari pihak kerajaan maupun dari kampusnya itu. Seperti itu. Kalau di Arab Saudi jenjangnya apakah dari S1 ada, S2 ada, S3 ada atau yang S2, S3 aja ya Mas? Ada semua, S1, S2, S3 ada semua. Berarti kesempatan gitu kan. Betul. Untuk saudara kita semuanya yang pengen kuliah ke Arab Saudi. Putra bisa, putri bisa atau bagaimana? Iya, bahkan bisa, ya? Sebenarnya yang saat ini kuliah di KFUPM terutama ya kan warga MTA ada 2 ini. Yang laki-laki saya, yang kedua itu ada namanya Mbak Hana Nur siapa gitu saya lupa. Dari Mbak Hana itu dari Karanganyar. Oh, dari Karanganyar. Dulu S1-nya di UMS. Sekarang ini S2. Ini S2 atau S3? Karena di kampus KFUPM sekarang itu programnya untuk mahasiswa internasional itu direct S3. Jadi langsung dari S1 langsung ambil S3 di sana. Gimana itu maksudnya? Ya, memang tanpa harus S2. Iya, jadi memang ini udah common practice gitu di berbagai negara. Jadi memang yang mau ambil S3 itu bisa langsung dari S1 nanti ambil S3 langsung itu bisa. Tapi masa pembelajarannya lebih lama atau sama? Sama seperti S3, jadi 4 tahun sampai 5 tahun. Apa ya bisa dikatakan apakah nanti lebih sulit barangkali kan beda ya jenjangnya ketika S2 barangkali kan materi atau apa yang disampaikan jurnal atau dan sebagainya itu apakah juga sebenarnya kalau bagi mahasiswa di Indonesia yang dia sudah terbiasa untuk lulus S1 itu dia menggunakan skripsi, jalur skripsi itu nanti insya Allah untuk ambil S3 itu lebih mudah ya, hampir sama ya sebenarnya. Karena S1-nya di Arab Saudi itu tidak pakai skripsi, pakainya final project. Jadi itu pun dikerjakan kelompok. Jadi ada 2 orang atau 3 orang, dia punya tugas besar final project itu, dia kerjakan di situ bersama-sama. Itu nanti kalau selesai syarat lulus S1. Kalau di tempat kita kan
Yang dulu ya itu kan kita harus bikin skripsi, kemudian sidang skripsi dan sebagainya. Kalau sekarang katanya ada banyak jalur untuk bisa lulus. Tapi sebenarnya kalau itu yang di sana atau yang di sini iya Indonesia, kayaknya. Teman saya ada itu. Nggak perlu skripsi bisa lulus gitu. Nggak perlu skripsi. Yang kalau ya tadi yang melakukan riset pakai skripsi, insya Allah untuk ambil langsung S3 itu insya Allah udah punya cukup bekal ya. Ya, yang bagus lah. Hampir sama gitu di kita, hampir sama gitu. Iya. Kan memang di S3 itu kan kita lebih fokus ke arah penelitian ya, risetnya gitu. Jadi memang dan memang tuntutannya nanti di sana kita harus lebih mandiri ketika melakukan riset dan sebagainya. Nah itu insya Allah akan bisa kita pelajari sambil jalan gitu ya. Dan terutama apalagi sekarang ada banyak mahasiswa Indonesia juga, banyak mahasiswa asing yang kita bisa istilahnya diskusi dan sebagainya. Kemudian juga dosen-dosen di Saudi sangat terbuka gitu. Dan mereka tuh menganggap kita itu partner, bukan antara guru dan murid itu. Mereka nggak mau. Malah justru gitu ya. Ada cerita lucu ini. Jadi teman saya itu yang keterima di KFUPM, satu anak Jogja, satu anak Solo sini, Kartosuro gitu. Lulusannya dari UNS sama UNY loh nggak salah. Sampai sana ketemu dosen, pegang tangan, cium tangan, dimarahin itu. Ngapain kamu seperti ini? Jangan gitu. Tapi pakai bahasa Arab ya. Tapi pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nggak boleh. Nah, kita ini sama aja, cuman saya aja yang lebih dulu istilahnya lulus di sini gitu ya. Lebih banyak pengalaman daripada kamu. Iya. Tapi kita ini sama, kita kan sama-sama riset dan belajar gitu. Kalau pengen ke sana tadi, apakah ada satu web khusus Mas? Wah, ini bocoran ini ya. Iya, kalau untuk S1 ada. Ada ya S1. Jadi sekarang ini Kementerian Pendidikan Saudi itu membuatkan satu portal itu untuk mendaftar di banyak kampus, terutama untuk yang S1. Untuk S1, berarti kalau S1 ini kan setelah lulusan SMA, MA gitu kan? Iya, betul. Setelah itu ya. Itu namanya Studi in Saudi. edu.se kalau nggak salah. Wah, ini nanti di browsing aja. Kalau nggak salah ada gov-nya atau gov.edu.sa atau langsung .edu.sa gitu. Tapi kalau untuk yang S2, S3 itu rata-rata kita nanti cari website kampus, nanti di situ ada portal khusus untuk admission S2 dan S3. Jadi kita bisa daftar lewat ke kampusnya gitu ya. Jadi portal kampusnya. Betul. Berarti harus sering-sering buka portal berarti ya. Buka internet. Jadi internet kan hanya YouTubean terus, ini kan ini sangat bermanfaat. Kalau batasan usia ada nggak Mas? Nah itu yang lebih menarik lagi. Di Saudi itu tidak ada batas usia. Nggak ada batas usia? Iya. Baik S1, S2, S3 nggak ada batas usia? Kalau terutama S2, S3 ya, S2, S3 itu tidak ada batas usia. Tidak ada batas ya? Kalau ada pun batasnya cukup tinggi, di 35 itu untuk S2 misalkan. Jadi memang teman-teman saya itu beberapa udah ada yang udah lumayan berumur gitu ya. Itu masih ambil S3 di sana atau S2 gitu. Wah, luar biasa ini pengalamannya ya. Nah, monggo nanti untuk para pendengar, pemirsa semuanya bisa dicoba, dibuka ini ya, sering-sering buka portalnya. Kalau S1 tadi ada khusus, kalau S2, S3 ini langsung tadi ya tipsnya, langsung menuju ke kampus yang dituju gitu ya. Kampus misalkan daftar kampus terbaik di Arab Saudi misalkan. Ketemu UPM. Nanti UPM namanya. KFUPM. KFUPM. Salah satunya itu tapi ada banyak di sana. Nanti teman-teman bisa daftar lewat portal, lewat website di masing-masing kampus. Gampang kok itu cara. Gampang sekali, menarik sekali. Baik Mas, sebelum kita lanjutkan kita rehat dulu ini ya. Siap. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan ke mana-mana, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini. Masih dengan narasumber kami ada Mas Doktor ya, ini Mas Doktor lebih ini ya. Mas Doktor Hudzaifah MSc ya. Alumnus King Fahd University of Petroleum and Mineral Arab Saudi. Kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita Mas Hudzaifah, banyak sekali tipsnya begitu tadi ya. Yang pengen daftar kuliah di luar negeri, khususnya di Arab Saudi ini ya, karena banyak universitas-universitas yang ada di Arab Saudi. Salah satunya ini tadi ya, apa namanya? Kalau disingkat tadi Pak? KFUPM. Oh, KFUPM. Iya, King Fahd University benar ya. KFUPM ini bisa menjadi pilihan teman-teman semuanya untuk berkuliah gitu ya. Betul. Kemudian
ini kan sudah selesai. Wah, ini sudah selesai ya. Ini pulang gitu ya. Ini pulang. Wah, tema kita kan jangan lupa pulang loh Mas ini. Betul. Nah, ini pulang ya. Kemudian setelah ini nanti gimana rencana Mas? Kalau dari saya rencananya adalah akan jadi dosen gitu. Wah, kan. Ya pasti ya karena kalau menempuh pendidikan yang bisa dikatakan S3 ini biasanya tetap larinya kan juga ke situ ya. Dan memang dulu ketika di SMA kan ngajar gitu kan. Ternyata ada passion di situ kan. Anjay, ada passion. Jadi memang insya Allah ngajar gitu. Dan rencananya gitu, untuk beberapa tahun ini sekitar 2-3 tahun lah gitu. Akan ngajarnya di Arab Saudi gitu, sambil cari pengalaman, sambil buat koneksi jaringan dengan akademisi yang ada di luar lah, sebelum nanti insya Allah kembali lagi ke Indonesia gitu. Berarti ini masih dalam rangka untuk mencari pengalaman lagi gitu ya? Betul. Mengapa rencananya ini kan 2 atau 3 tahun lah begitu ya? Kemudian nanti dipastikan harus kembali ke Indonesia lagi begitu maksudnya, jadi kan? Iya. Iya. Berarti ini memang akan kembali ke Arab Saudi lagi berarti? Insya Allah. Sudah sampai tahap apa ini? Ya jadi alhamdulillahnya kemarin itu kan saya juga sebenarnya setelah lulus kan ya sama seperti yang lain bingung gitu kan, ini kemana ya gitu. Akhirnya kan ya kita berdoa sama Allah gitu kan, pokoknya diberikan yang terbaik gitu kan, diberikan pekerjaan yang di tempat yang baik, lingkungan yang baik dan sebagainya gitu. Nah saat itu ya prinsipnya adalah yang datang duluan yang nanti kita ambil gitu. Jadi kebetulan saat itu setelah saya selesai sidang itu 3 hari berselang, dari salah satu kampus yang di sana menghubungi gitu, menawarkan pekerjaan di sebagai dosen di asisten profesor di salah satu kampus yang kebetulan juga di kota yang sama dengan saya tinggal itu gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah coba untuk wawancara, kemudian juga dengan baik dengan pihak jurusan maupun dengan presiden universitasnya gitu, dan alhamdulillah diterima. Dan insya Allah nanti di bulan depan lah gitu. Kalau saat ini sedang ngurus visa, tapi memang ada beberapa dokumen yang belum dikirim dari Arab Saudi, jadi masih menunggu. Iya. Gitu. Masih menunggu ya. Jadi kembali lagi ke Arab lagi deh gitu ya. Masih betah di sana kayaknya. Tapi nanti apakah ada kemungkinan ketika di sana memang sudah benar-benar betah gitu ya? Wah ini nanti jangan-jangan nanti di sana terus gitu. Sebenarnya kalau betah-betahnya lebih betah di sini di Indonesia ya. Apalagi saya tinggal di Klaten kan sudah nyaman lah gitu. Iya. Kalau sana kalau pas panas panas banget ya Mas ya. Betul. Jadi memang budaya itu kan tetap berbeda ya. Jadi yang pertama memang dari segi cuaca, kalau pas panas banget, pas dingin banget gitu. Yang pertama, yang kedua juga jauh dengan keluarga besar itu kan juga apa istilahnya tidak senikmat ketika kita tinggal. Betul ya. Kemudian yang ketiga juga sejak bapak saya kan Bapak Abdullah Syawal gitu ya. Beliau kan juga dulu ketua cabang Gondang Rejo. Gondang Rejo. Iya, betul. Aslinya Gondang Rejo tadi dulu. Iya. Dari kecil di SMP, di SMP Gembolong, SMA MTA gitu kan. Kemudian juga dapat S1 itu dulu juga atas rekomendasi dari SMA MTA gitu, bisa dapat beasiswa kan seperti itu. Jadi memang ada keinginan tetap ingin terlibat di kemajelisan gitu. Jadi kalau di sana kan nggak bisa gitu. Iya. Meskipun kalau ngaji tetap gitu ya. Jadi alhamdulillah saya ikut ngaji itu di cabang Bayat 1 gelombang 2. Wah, gimana itu caranya? Di Kalikebu gitu ya. Saat itu memang Bapak mertua saya, Ustadz Amin Ponimin. Ustadz Amin Ponimin. Jadi memang meminta izin secara khusus ke Al-Ustadz untuk bisa menyediakan online session kajian gelombang. Jadi saya dan keluarga ketika di Saudi bisa ikut ngaji gitu ya. Padahal selisihnya berapa? 4 atau 5 jam? 4 ya? 4 jam. 4 jam ya. Betul. Padahal sore berarti kalau sana sudah malam kan? Kalau di sini kebetulan alhamdulillah yang di gelombang 2 Bayat 1 itu ngajinya malam. Oh, malam. Ya, jadi ketika jam 8 malam di sana jam 4 sore gitu. Oh, iya. Jadi waktunya sini pas kan ya, gitu. Duluan sini ya. Betul. Oh, berarti sana sini malam, sana 4 sore. Sana sore, sudah pulang kuliahnya sudah pulang ya berarti. Iya. Jadi tinggal waktu di rumah saja berarti kan, betul. di tempat sana begitu. Iya. Wow. 2 tahun ya, direncanakan 2 tahun ya. Pastikan 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Iya, 2-3 tahun ini lah. 2-3 tahun ya. Enggak lebih.
Rencananya seperti itu. Jadi memang 2-3 tahun karena memang nanti rencananya di tahun ketiga mulai apa istilahnya ya kita bangun koneksi dengan kampus yang di Indonesia gitu kan. Mudah-mudahan nanti transisinya kan halus gitu ya bisa. Jadi sudah kemudian kalau setelah di sana nanti sudah ada rencana, maksudnya ketika nanti pulang lagi ke Indonesia begitu ya. Itu bagaimana itu? Sudah punya planning nanti kemana begitu? Harus batas rencana ya. Jadi kalau nanti Allah mengizinkan gitu ya. Pengennya juga nanti di kampus-kampus yang dekat dengan area Solo dan sekitarnya lah. Solo gitu Raya kan. ya dekat dengan majelis kan. Jadi kalau nanti terlibat di bidang manapun kan insya Allah lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya betul. Kenapa tidak langsung mencoba ngelamar di Indonesia dulu, Mas? Ya kebetulan belum ada yang buka. Gitu ya. Betul. Belum ada. Tapi nanti ketika mungkin di Arab Saudi kebetulan nanti di sering cari informasi ya ketika kampus-kampus di Solo Raya misalkan buka, itu ada rencana seperti itu? Iya. Atau memang menetapkan dulu 2 tahun lah atau 3 tahun gitu? Ya sebenarnya kan di apa istilahnya kemarin sempat komunikasi dengan pihak UNS misalkan gitu ya. Kemudian juga di UMS ada teman juga di sana gitu. Cuman memang tidak yang intensif gitu. Tapi memang kemarin sudah di spill lah sama senior caranya gimana sih gitu. Harus ada orang dalam gitu misalkan. Ya insya Allah kan ada kalau di UNS ada dokter Dr. Didi, Dr. Didi atau Dr. Salman, ada. Betul. Memang ngasih tips ya tadi karena nanti insya Allah dengan kolaborasi riset dulu supaya nanti pihak kampus terpancing, kenal gitu, tahu gitu betul. Ya, profilnya seperti apa gitu ya. Apalagi nanti sudah punya pengalaman ngajar di Arab Saudi, barangkali juga sudah menjadi pertimbangan tersendiri gitu. Nah, kalau di sana juga berarti pakai 2 bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu atau bagaimana? Kalau untuk jurusan yang sains sama engineering rata-rata pakai bahasa Inggris. Oh malah bahasa Inggris ya? Oh. Kalau jurusan diniyah agama itu baru pakai bahasa Arab. Berarti lebih mahir bahasa Inggris ini atau semuanya mahir ini Mas? Iya, duanya mahir ya. Pengennya itu kuliah di Arab Saudi biar bahasa Arab gitu. Ternyata di kampus semua orang pakai bahasa Inggris ya. Jadi malah bahasa Inggris ya. Betul. Tapi Arab ya tetap ya. Karena kehidupan keseharian kan pakainya bahasa Arab. Iya, jadi tetap kita di sana pun belajar bahasa Arab gitu. Jadi ada komunitas Indonesia di sana, tiap Rabu malam itu kita ngumpul untuk belajar bahasa Arab gitu. Cuman memang bahasa Arab itu kan ada 2 ya, bahasa Arab yang fushah yang itu dipakai di Al-Qur'an untuk memahami Al-Qur'an, kemudian ada nahwu sorofnya dan sebagainya gitu. Cuman yang dipakai di sana untuk keseharian itu adalah bahasa amiyah gitu. Atau bahasa pasaran gitu. Bahasa harian pasaran. Kalau kita ngomong bahasa fushah itu mereka bingung yang mau balesi gitu. Oh gitu ya. Mereka paham, tapi kalau mau ngomong bales itu susah. Kayak kita ngomong. Contohnya saya orang Jawa. Kalau dengar orang ngomong kromo inggil saya paham, tapi kalau balesi gitu kan nggak bisa gitu ya. Ibaratnya gitu ya. Contohnya bahasanya tuh terlalu tinggi, misalnya gitu. Jadi memang Al-Qur'an itu bahasanya memang sangat luar biasa gitu. Misalnya kaifa gitu, nanti mungkin ada bahasa lain misalkan gitu ya. Kaifa apa ya? Kemudian ini Mas, selama kuliah di Arab Saudi ya, di luar negeri ini, apa yang sudah Mas Hudzaifah istilahnya raih, kemudian dapatkan atau pelajaran dari jalan kuliah S2, S3 di Arab Saudi ini apa Mas? Ada banyak sebenarnya ya, yang itu pengalaman itu yang pengalaman kita tinggal di luar negeri, kemudian itu kan jadi satu hal yang banyaklah memberikan pelajaran hidup kepada kita gitu ya. Kemudian selain ilmu juga yang tadi didapatkan, kemudian juga yang paling utama adalah sebenarnya karena motivasi utama kesana tadi kan adalah untuk istilahnya menggenapkan rukun Islam kita gitu ya, berkaitan dengan akhirat gitu. Ya alhamdulillah itu yang sudah tercapai gitu. Bisa dikatakan dalam hati ini ada kepuasan tersendiri gitu ya Mas ya. Iya betul. Dengan jalan di sana kuliah, dengan jalan sana belajar, tapi mendapatkan bonus itu. Iya. Tapi memang apakah mudah Mas ketika kita kerja di sana atau kita belajar di sana kemudian untuk melaksanakan ibadah haji di sana mudah? Insya Allah mudah karena untuk berangkat haji di sana itu tidak perlu antri.
Oh, tidak berlaku. Ya, jadi misalkan di bulan Dzulhijjah itu Dzulhijjah kita haji, dibuka pendaftaran itu di bulan Syawal. Gitu, atau di di bulan Syawal biasanya, atau Ramadan akhir gitu. Ada kuota nggak? Ada. Jadi memang ada kuota untuk lokal. Nah, biasanya kan dulu kan ada istilah haji dakhili gitu. Kalau ada orang tour travel agen yang menawarkan haji dakhili, sebenarnya dia pakai kuota dalam negeri Saudi gitu. Yang itu emang dibukanya ya ketika tadi 2-3 bulan sebelum haji, itu baru dibuka pendaftaran, nanti kita cepat-cepatan pilih paketnya istilahnya gitu. Ya. Jadi setiap tahun ada pembukaan daftaran itu. Betul. Dan itu legal gitu ya, dan itu dari pemerintah sana kan? Dari pemerintah Saudi. Sekarang dulu itu bahkan nggak pakai daftar-daftar, pokoknya berangkat ke Mekah haji itu bisa. Cuman kan sekarang jumlahnya semakin bertambah. Iya, dan itu akhirnya memberikan madorot. Jadi orang kalau nggak dikontrol akhirnya berdesak-desakan, banyak yang meninggal, ada yang mereka pokoknya apa istilahnya kayak bonek kalau Surabaya itu ya, berangkat tanpa persiapan akhirnya gitu ya, di sana meninggal dan sebagainya. Itu kan banyak sekali loh. Nah, pihak kerajaan Saudi kan selalu mengevaluasi bagaimana biar pelaksanaan ibadah ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan jamaah haji itu bisa melaksanakan ibadah dengan senyaman mungkin gitu. Akhirnya dibatasi kota-kota itu. Dan memang ini ya, seluruh mahasiswa yang ada di sana, khususnya mahasiswa Indonesia yang ada di sana itu mereka mencoba untuk merencanakan dan berlomba-lomba untuk bisa ikut haji itu semua ya. Iya, karena memang setiap mahasiswa yang kita ketemu itu tanya motivasinya apa sih ke Arab Saudi itu. Kan itu ada di Eropa banyak gitu ya, tempatnya bagus, kemudian juga beasiswa dari LPDP segala macam juga banyak gitu kan. Ngapain kok ke Arab Saudi? Ya karena pengen haji gitu ya. Ini menjadi motivasi juga untuk para pendengar gitu kan. Karena memang sekarang dibayangkan gitu. Kalau kita daftar sekarang gitu ya, itu kan kita nunggu sampai 30. Iya, kalau Indonesia loh ya, benar. Iya. Kalau Indonesia hampir 20-an, 30-an tahun untuk menunggu. Betul. Itu kalau misalkan, dan itu kan untuk DP-nya juga besar gitu kan. Nah, kita kira umur 20-30 belum tentu punya uang sebanyak itu gitu kan. Jadi memang ada banyak hal yang, yaitu tadi ketika di SMA itu saya sempat punya mimpi, punya keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah itu di kondisi yang masih muda, masih prima gitu, biar nanti ibadahnya maksimal gitu. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Jalan gitu, ya dengan kuliah di sana. Gitu. Betul. Malah justru pembiayaannya bisa dikatakan yang nggak begitu besar kan, paling cuma uang saku gitu kan. Kalau kan sudah ada di sana nih. Kalau yang dari Indonesia kan butuh biaya yang besar, sekarang hampir 50 juta gitu kan. Kalau yang sudah di sana malah tiap bulannya sudah dapat salary dari itu beasiswa ini yang perlu di-spill lagi. Ini apa ini ilmu baru ini. Jadi sebenarnya kalau untuk saat ini ya, karena tadi kita harus pakai jalur resmi, kita harus daftar lewat agensi dalam negeri Saudi. Itu sebenarnya kalau dari segi biaya hampir sama juga. Oh gitu. Ya sekitar 50 juta. Oh hampir sama. Ya, itu untuk satu paket sama ini ya. Iya. dan itu nanti memang itu nanti udah full, sudah semuanya di cover. Jadi kita berangkat dari kota titik temu kumpulnya, nanti udah disediakan entah pesawat atau bis, dibawa ke Arafah, di Mina. Biasanya kalau kita dibawa itu tanggal 6 atau tanggal 7. Langsung berarti itu langsung ke Mina. Ya, jadi kita nggak perlu hotel. Jadi langsung di tenda di Mina. Kita bisa tarwiyah di sana. Kemudian tanggal 9 kita mulai dibawa ke Arafah. Dari Arafah nanti, dan kalau yang dalam Saudi itu kita ada fasilitas khusus. Kayak kereta antara Armusna itu Arafah, Musdalifah, Mina itu kita ada kereta. Kita bisa naik itu. Kemudian nanti entah kita dapat yang nafar awal atau nafar sani, tergantung agensinya. Selesai nanti kita dibawa lagi ke titik kumpul tadi gitu. Jadi memang itu sudah 50 juta sudah mengcover semuanya, makan dan sebagainya sudah di handle. Pokoknya jamaah tinggal datang, ibadah dengan khusyuk, gitu ya, mudah-mudahan mabrur gitu kan. Kemudian nanti bisa kembali lagi diantar pulang ke tempat titik awal tadi ya, titik awal agensinya itu berarti. Iya, betul. Hampir sama berarti ya, hampir sama hampir sama. Tapi kan itu pembiayaan kan bisa ditabung dari
tadi Iya, betul, beasiswa dan sebagainya, uang saku dan sebagainya itu kan. Betul. Tidak perlu modal dari Jawa, dari Indonesia gitu ya. Bahkan kalau di beberapa mahasiswa itu ada yang dapat, ada muslimin yang ngasih dari kampus, ada kuota. Ini beberapa mahasiswa nanti dapat hadiah haji. Ada juga. Iya, termasuk yang KFUPM ini. Kalau di KFUPM kebetulan belum. Jadi untuk bisa berangkat haji kita nabung dari tadi stipend itu gaji kita bulanan. Alhamdulillah jumlahnya cukup banyak sehingga kita bisa tabung untuk haji dan sebagainya. Cukup banyak loh nih pendengar. Pemirsa masa nggak pengen ikut sih gitu ya. Coba aja dibuka, direncanakan gitu kan. Mungkin sebagai gambaran ya teman-teman ini bisa ngitung sendiri ya. Oh iya, wah ini langsung nomilan S3 ini. Ya. Kalau S3 itu kita dikasih sebulannya itu 5.000 real. 5.000 real. Sekarang kursnya itu berapa? 4.000, 5.000? Hampir 4.800. 4.800. Itu kan 5.000 gitu. Wah, itu 5.000. Berapa itu? Sekitar ya 25 lah gitu kan. Ya itu cukup lah nanti insyaallah teman-teman untuk ditabung untuk bahkan untuk kirim ke rumah bisa ya, ke orang tua bisa, ya? gitu. Iya, bisa. 5.000 bisa dikatakan untuk operasional harian lah misalkan. Per bulan itu berapa? Butuh berapa real? Kalau masih single, tinggal di dalam kampus, itu paling habis 500 SAR. 500 real itu? Iya. 5.000 itu paling kepake cuma 500 kalau tinggalnya di dalam kampus ya. Masih turah loh. Oke, banget itu. Nah, tapi kalau nanti bawa keluarga itu beda. Karena untuk bawa keluarga itu nanti perlu sewa apartemen di luar, kemudian makanan di luar kan nggak disubsidi. Kalau di dalam kampus kita dapat subsidi makanan gitu. 4 sehat 5 sempurna plus lah gitu ya. Kayak MBG gitu. Tapi ini yang versi premium gitu. Versi premium ya, versi sana beda deh ya. Iya. Nah, kalau itu kan ada transportasi, kemudian biaya keluarga dan sebagainya, itu insya Allah masih tetap bisa nabung gitu. Karena kalau kemarin pas saya bawa keluarga di sana, biaya per bulan itu sekitar 3.000 sampai 4.000 real. Masih sisa ya? Masih sisa. Kan 5.000 berarti bisa sisa 1.000 real kan? Iya, betul. Lumayan itu. Betul. Bisa dikalkulasi sendiri nih pendengar ya, pemirsa ya. Nah, jadi begitu. Kalau single, wah sisanya banyak sekali. Betul. Bisa buat apa? Nabung merencanakan masa depan masih bisa ya. Betul. Seperti kayak TKI gitu ya malah justru ya. 5.000 real loh, lumayan ya. 5.000 real kebutuhan operasional sebulan loh ya. Sebulan itu hanya 500 real berarti. Iya, kalau bagi mahasiswa yang tadi tinggal di dalam kampus. Tinggal manajemen dalam kampus itu kan, ya kita nggak perlu bayar apartemen kan, udah dikasih housing, kemudian juga kemana-mana jalan kaki, dalam kampus ada bis dan sebagainya gitu. Luar biasa ini, menjadi motivasi. Mudah-mudahan. Tidak terasa nih Mas, sudah berada di penghujung ini. Apa ini yang pengen Mas Hudzaifah pesankan untuk saudara-saudara kita ini, Mas Hudzaifah? Iya, jadi terutama untuk adik-adik saya ya, baik di SMP maupun di SMA atau di pondok gitu ya. Sebenarnya ada banyak sekali peluang untuk kita dapat beasiswa untuk belajar di Arab Saudi gitu ya. Nanti harapannya mudah-mudahan semakin banyak dari warga kita atau adik-adik kita yang bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu. Karena yang pertama selain bisa menuntut ilmu gitu ya, yang kedua adalah tadi kita bisa di sana untuk beribadah mudah gitu. Kemudian juga ada banyak kesempatan yang insya Allah tidak hanya untuk dunia kita tetapi juga untuk akhirat kita gitu. Ya luar biasa ini. Jangan sampai lupa sering buka website lah itu. Ya, website kalau yang S1 tadi ada, kemudian S2, S3 ini langsung ke kampusnya ya. Website betul. Kampus itu coba dibuka. Untuk membuka karena bahasanya kan bahasa Inggris, bahasa Arab harus bisa itu dulu ya berarti ya. Iya. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Mudah-mudahan gitu ya. Harapannya kalau teman-teman adik-adik ini ada yang tertarik, ada yang kepingin gitu ya. Bisa ibadah haji tadi misalkan atau umroh, itu umroh. Kalau di sana kan mau umrah berkali-kali pun bisa dan mudah gitu ya. Itu ada cara yang mudah tadi, gratis gitu ya. Bahkan kita dapat bonus ilmu, dapat bonus tadi uang saku, kita bisa ngasih orang tua dan sebagainya. Kalau tertarik nanti harus siapkan dari sekarang gitu ya. Kira-kira apa yang diperlukan? Belajarnya sungguh-sungguh gitu yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua belajar tadi bahasa Arab. Dengan lebih giat gitu. Kalau memang mau ambil jurusan diniyah atau
persiapkan belajar bahasa Inggrisnya dengan baik gitu. Insya Allah mudah-mudahan kalau sekarang teman-teman adik-adik punya waktu yang cukup banyak gitu ya untuk menyiapkan diri dengan baik, nanti mudah-mudahan sama Allah diberi kemudahan gitu. Amin, luar biasa. Terima kasih nih Mas Hudzaifah, waktunya semoga bermanfaat, menginspirasi saudara kita semuanya, para ini ya lulusan SMA, S1, S2 begitu ya, untuk bisa juga kuliah di sana begitu. Amin, insyaallah. Berarti ini waktu berikutnya kita tunggu nih nanti pengalamannya di ngajar di sana gimana nih. Ini berarti nanti pratikanya kan rencana kan 2 tahun atau 3 tahun pulang ya nanti. Betul. Ya. Nah, ini pulang yang berikutnya berarti ini. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Mas Hudzaifah. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di program Presisi Prestasi dan Edukasi bersama Dr. Hudzaifah MSc, alumnus King Fahd University of Petroleum and Mineral Arab Saudi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhirnya kami undur diri. Ada produser Joko Santoso, Switzerman, Anofik Akbar, dan Samiftal Firdaus pamit undur diri. Jangan menunda kebaikan, jangan menunggu sempurna untuk memulai perubahan, karena langkah kecil yang istiqomah lebih bernilai daripada rencana besar yang tak pernah dijalankan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.